Haleluya, disilahkan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita praktekkan 3S. Mana senyum? Mana senyum, Brother Semi? Haleluya. Tidak mahal senyum. Mahal kalau hati lagi sakit. Kalau hati lagi terganggu, senyum jadi mahal. Padahal senyum itu memberi banyak hal yang positif. Senyum, sapa, katakan apa kabar, Dea, Jojo apa kabar. Puji Tuhan. Salam. Ada suami istri lagi baku marah, baku salam sekarang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Itu jadi modal kita menjalani kehidupan. Keyakinan bahwa Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Itu menjadi modal ketika kita menjalani kehidupan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa 23-24 kita ada ibadah gabungan mezbah. 4 mezbah sudah berdoa. Tim kerja sudah bekerja mempersiapkan. Tim doa tetap berdoa dengan setia. Tapi semua harus jemaat, semua harus saling topang dalam doa. Amin. Jangan lupa sisipkan dalam doa. Sisipkan dalam doa sebelum tidur. Sisipkan dalam doa bangun. Kita bawa dalam doa supaya ibadah ini memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kita akan segera belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca Alkitab. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat 19. Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kalau sudah ketemu ya, pasti sudah akan muncul ya. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca 2 ayat ini. Baca jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu pelan. Kita baca sambil memahami, menghayati kebenaran firman Allah ini. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19 kita sama-sama baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan, disilakan duduk. Salah satu doa yang didoakan, salah satu pokok doa yang didoakan oleh Rasul Paulus, dan kemudian itu menjadi doa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi ini saya yakin Paulus banyak kali berdoa. Tetapi mungkin tidak semua doa yang dia doakan itu ditulis dalam Alkitab. Nah, salah satu doa yang Rasul Paulus tulis dalam Alkitab, dan itu bukan karena kemauannya menulis, tetapi kita tahu bersama bahwa Alkitab itu ditulis karena pewahyuan dan ilhaman Roh Kudus. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan yang nyatakan sehingga
penulis kitab ini tahu, oh ini maksud Tuhan, ini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendorong penulis kitab untuk menuliskan apa yang Tuhan nyatakan itu. Dan saat penulisan, Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus membimbing, menuntun supaya apa yang ditulis itu tidak salah. Nyandak tak lebih, nyandak tak kurang, atau nyandak berubah di makna. Nah, berarti doa dari Rasul Paulus ini berarti doa yang Tuhan taruh di hatinya. Nah, doa yang Tuhan taruh di hatinya. Sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus kesehariannya adalah melayani pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah mengurus jemaat. Itu salah satu tugas, salah satu tanggung jawab Rasul Paulus, mengurus jemaat. Dan mengurus jemaat, hal pokok yang diajarkan firman adalah menyampaikan firman dan berdoa. Karena itu selalu saya bukan ingat-ingatkan tetapi sebut-sebutkan di hadapan teman-teman tim pastoral, bahkan di pelayan-pelayan pemimpin, supaya selalu berdoa untuk jemaat. Selalu berdoa. Ada doa yang kelihatan. Tim pastoral datang ketika ada jemaat ulang tahun atau mungkin jemaat sakit. Nah, ini kelihatan. Waktu di Sorong ada jemaat yang minta doa karena di rumah sakit. Nah, doa lewat telepon. Tetapi ada doa yang tidak kelihatan. Ketika hamba-hamba Tuhan berdoa di kamar, mendoakan jemaat satu demi satu, itu kan tidak kelihatan. Dan saya selalu dorong tim pastoral, mari doa kepada Tuhan, doa. Kalaupun toh jemaat tidak lihat, Tuhan lihat. Harus betul-betul sungguh-sungguh. Jemaat GPDTC makin hari makin bertambah dari segi jumlah. Sehingga dulu menghabiskan doa jemaat dihabiskan dengan waktu setengah jam cukup. Sekarang semakin banyak, jadi harus doa. Kita harus banyak berdoa untuk jemaat. Ini tugas pokok yang salah satu adalah doa, yang lain adalah memberitakan firman, kebenaran, menyampaikan kebenaran. Karena itu tim pastoral setiap bulan harus khotbah, melayani di mezbah, melayani di ibadah kategorial. Ada pelajaran Alkitab di ibadah worship, di worship night ya, 2 minggu sekali, harus. Karena itu tugas pokok hamba Tuhan. Ada orang salah memahami. Orang melihat tugas pokok hamba Tuhan bukan itu. Alkitab ajar tugas pokok hamba Tuhan adalah doa dan firman. Itu tugas pokok. Nah, Rasul Paulus di sini berdoa karena itu tugas pokoknya. Dan doa yang Tuhan taruh di hatinya. Doa yang Tuhan taruh di hati Rasul Paulus. Bahkan Tuhan mendorong Rasul Paulus ini menulis doa ini menjadi firman Allah, Alkitab. Berarti ini adalah sebuah doa yang sesuai kehendak Tuhan dan merupakan sebuah doa yang sangat penting. Apa isi doanya? Supaya kamu, ini berarti jemaat Efesus, bersama-sama dengan segala orang kudus, artinya bukan hanya jemaat Efesus, tetapi jemaat Tuhan di tempat yang lain. Bahkan jemaat Tuhan sampai di masa kini, sampai di jemaat GPDI DTC, dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Bayangkan, kasih Kristus itu digambarkan lebar, panjang, tinggi, dalam. Dapat memahami
ayat 19. Dapat mengenal. Nah. Jadi yang pertama Rasul Paulus, Tuhan taruh doa di hatinya. Supaya dia mau berdoa agar jemaat memahami dan mengenal kasih Kristus. Kemudian sambungan dari doa yang pertama adalah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah, Allah itu kasih, berarti doa kedua ini berkaitan dengan doa pertama, berkaitan. Artinya yang pertama, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan boleh memahami dan mengenal kasih Yesus. Yang kedua, supaya jemaat Tuhan atau kita semua dipenuhi dengan kasih itu. Nah, itu yang menjadi doa. Nah, kita coba lihat satu demi satu ya dari bagian pertama. Berdoa supaya dapat memahami dan mengenal. Berarti ini kasih Kristus kadang kurang dapat dipahami. Kasih Kristus itu kadang kurang dapat dikenal. Ini kalau doa kepada jemaat berarti ada yang sudah jadi anak Tuhan, ada yang sudah jadi jemaat Tuhan, tetapi dia masih tidak bisa mengenal dan memahami kasih Tuhan. Karena memang sudah perhatikan, Bapak Ibu sudah perhatikan ayat 19, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Oh, karena kasih Tuhan itu katanya melampaui segala pengetahuan. Artinya kadangkala akal kita tidak bisa jangkau, tidak bisa memahami. Karena kita terbiasa dengan situasi kondisi di sekitar kita. Pola dunia, kita hidup di dunia, kita lihat sehari-hari keadaan di sekeliling kita. Bagaimana orang mempraktekkan kasih. Sehingga pola kasih dunia ini akhirnya masuk dalam pikiran kita dan sadar tidak sadar menjadi pola saya dan saudara. Ini kasih seperti itu. Padahal ini kasih pola dunia. Bukan kasih Kristus. Ini kasih budaya dunia. Bukan kasih polanya Tuhan. Akal kita kadang-kala tidak sanggup. Karena itulah maka Rasul Paulus, Tuhan taruh di hatinya. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat bisa paham, mengerti, mengenal kasih Tuhan. Mengapa kita perlu mengerti dan mengenal kasih Tuhan? Siapa so? Saya ingin mengajak kita untuk membaca beberapa ayat ya. Supaya kita bisa paham mengapa jemaat Tuhan harus memahami dan mengenal kasih Tuhan. Coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes pasal 8. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Oh, Tuhan Yesus ada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Berarti banyak orang. Ia duduk dan mengajar mereka. Oh, Tuhan Yesus sementara mengajar. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Oh, ada wanita berbuat zina. Dibawa kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini kan sebuah problem, dilema. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Kalau Tuhan Yesus bilang lempar,
berarti Tuhan Yesus ini akan disalahkan. Nah ini bagaimana ini tidak punya kasih. Kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan lempar, berarti Tuhan Yesus tidak mau taat terhadap hukum Taurat. Jadi dilema ini. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Banyak orang pergi satu-satu istilahnya. Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Tuhan nyata lewat cerita ini. Kasih Tuhan yang mengampuni. Orang berbuat zina, tertangkap basah, dibawa ke Tuhan Yesus. Ada sebuah problematika di sana. Lempar sampai mati atau jangan? Tuhan Yesus memberi sebuah jawaban yang sederhana tetapi sangat berhikmat, sangat bijak. Siapa yang berbuat dosa, yang tidak berbuat dosa, pertama lempar. Yang mulai lempar. Dan tidak ada. Mereka pergi satu demi satu. Dan kalau kita baca di bagian-bagian lain Alkitab, dalam kitab Injil, ini adalah salah satu kasus. Kasus apa? Salah satu cerita, salah satu situasi yang membuat orang-orang Farisi marah dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena sepertinya Tuhan Yesus tidak menghukum orang berdosa. Orang Farisi bingung, ini bagaimana ini Tuhan Yesus ini, bagaimana ini Rabi ini. Ini orang berdosa, tertangkap basah. Ada kan yang sifatnya apa ya? Ada yang sifatnya dugaan. Oh, gerak-gerik. Asumsi. Karena apa? Lihat situasi kondisi. Ada mungkin yang Tuhan taruh di hati. Di Alkitab dalam Perjanjian Lama, misalnya seorang wanita, istri berselingkuh, Tuhan di suami punya hati muncul feeling. Atau suami berselingkuh di hati dari istri feeling, so bikin dosa ini dia. Tapi itu asumsi masih. Itu masih feeling. Tapi ini kedapatan, tertangkap basah. Bukan lagi feeling, bukan lagi asumsi ini. Bukan lagi penglihatan, ini tertangkap basah. Ketika Tuhan Yesus sepertinya, saya pakai kata sepertinya, tidak melempari wanita ini dengan batu sampai mati, tidak menyetujui sepertinya ya, orang Farisi marah. Orang Farisi benci, tambah benci dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya katakan tadi. Orang kalau tidak mengenal kasih Yesus, kalau tidak mengerti, tidak memahami kasih Yesus, dia bisa marah. Masa ini Tuhan Yesus tidak hukum ini orang ini yang memang tertangkap basah berbuat zina? Kita lihat bagian lain. Matius 9 ayat 9 sampai 11. Matius 9 ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu,
Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Marah lagi. Waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa ini berarti teman-teman pemungut cukai. Dijuluki sebagai orang berdosa. Karena mereka dituduh koruptor. Karena mereka dianggap menyengsarakan rakyat dengan membebani pajak yang tinggi. Mereka ini antek-antek kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Jadi mereka di kalangan masyarakat, di kalangan orang Farisi, dijuluki sebagai orang berdosa, ini orang berdosa. Dan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa gurumu makan? Ini orang berdosa. Tambah marah lagi, tambah benci lagi. Mereka mencemooh Tuhan Yesus. Ini salah ini Tuhan Yesus ini. Masa dia bilang kata rabi, bilang kata guru hebat, bilang kata dia anak Allah. Siapa makan bersama dengan orang berdosa? Ini kalau tidak memahami kasih Kristus. Waktu Tuhan Yesus seperti itu, marah, mencemooh. Lukas 19 ayat 7. Coba kita lihat. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Waktu Tuhan Yesus diundang oleh Sakeus untuk datang ke rumahnya. Saya kurang tahu persis menumpang di sini apakah hanya sekedar singgah, makan, atau sampai tidur. Nanti teman-teman tim pastoral tolong selidiki lebih dalam. Ini menumpang, sebab ini kan kata menumpang ini tidak sering ya ditulis ya. Apakah Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus hanya sekedar singgah? Cuma singgah. Atau sampai makan, atau sampai tidur. Sehingga ada muncul kata menumpang. Orang-orang bereaksi, orang Farisi bereaksi. Masa dia menumpang di rumah orang berdosa? Sekali lagi reaksinya marah. Mencemooh. Reaksinya adalah menertawakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ada cerita lain. Lukas pasal 15 ayat 28 sampai 30. Ini gambaran, ilustrasi, tetapi ini menggambarkan tentang Tuhan. Ini ceritanya dua anak yang bungsu minta warisan, dia jual, dia pergi ke negeri yang jauh, memboroskan, menghabiskan semua warisan, uang yang dia dapatkan dari hasil menjual warisan. Dan setelah dia melarat, dia kembali ke rumah bapaknya, dan kemudian papanya menyambut dia dengan pelukan. Wah, papanya menyambut dia dan memakaikan jubah yang baru, pakai sepatu, pakai cincin, bikin pesta. Padahal ini anak, minta maaf, anak yang bikin malu orang tua, anak yang menyakiti hati orang tua. Waktu dia datang, papanya bereaksi seperti itu, menyambut dengan cinta, kasih pakai baju baru, kasih pakai cincin, kasih pakai sepatu baru, bikin pesta. Waktu anak sulung itu pulang, bekerja di padang berarti dia tanggung jawab. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Wah, marah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, tetapi berarti dia marah, papanya datang, jelaskan, tetapi ia menjawab, artinya dia bantah DP papa. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kain bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Marah dia. Ini papa tidak adil, tidak fair. Papa ini pilih kasih. Ini anak bikin rusak, bikin malu keluarga. Ini papa sembeli lembu tambun. Saya saja sudah bertahun-tahun kerja sama papa, anak kambing pun tidak. Nah, ini orang kalau tidak memahami kasih Allah, tidak mengenal kasih Allah. Beberapa cerita ya saya sudah angkat. Marah. Menganggap Tuhan tidak fair. Menertawakan kasih itu. Nah, bijaklah dan sebagainya. Matius 27 ayat 42. Ini waktu Tuhan Yesus di kayu salib ya. Tergantung di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Karena tidak memahami kasih Yesus. Maka orang-orang yang ada di sekitar penyalipan, tempat penyalipan Yesus berkata begini, orang lain ia selamatkan, dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja Israel. Artinya bertanya, ini tuh raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Orang yang tidak paham kasih Allah mencemooh kasih Tuhan. Dan kita tahu bersama, orang Israel secara bangsa sampai hari ini menolak Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat. Dia yang diurapi sebagai juru selamat. Bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Ibraninya Mesias. Karena itu pada orang bahasa Indonesia ada kata Kristus dan ada kata Al-Masih. Cuma ada orang yang tidak terlalu paham bahasa. Kristos Hamasia. Itu kok cuma bahasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu Hamasia yang dorong bilang itu Al-Masih. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih itu. Orang yang tidak paham kasih Tuhan, orang yang tidak paham, yang tidak mengenal kasih Tuhan, dia punya reaksi yang keliru terhadap kasih Tuhan. Ketika kasih itu dinyatakan. Ada satu bagian Alkitab juga yang akan kita lihat. Dua Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, diberikan duri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Rasul Paulus rupanya tidak mengenal ini duri dalam daging ini apa. Padahal ternyata Tuhan luaskan. Tuhan tidak langsung menghilangkan. Ini duri dalam daging ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh banyak teolog sebagai Rasul Paulus punya sakit tertentu. Ada yang punya sakit tertentu? Kalau kita aplikasikan sekarang, ada masalah tertentu, ada pergumulan tertentu.
Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan supaya tidak lagi mengalami hal itu. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ingin sampai pada kesimpulan di bagian awal ini. Orang kalau tidak memahami kasih Tuhan, tidak mengenal kasih Tuhan, maka orang itu bisa marah, bisa salah tanggap, bisa cuek, bisa pandang enteng. Sama seperti 10 orang kusta ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 1 orang saja yang berbalik, 9 tidak berbalik, tidak datang mengucap syukur. Tetapi orang kalau mengerti, memahami, mengenal kasih Tuhan, orang yang bersinah, wanita yang bersinah, Tuhan Yesus tidak menghukum, tapi Tuhan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Sakeus, pemungut cukai itu bersama Lewi, atau dalam bahasa lain Matius. Lewi itu sama dengan Matius. Tuhan Yesus datang duduk makan bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Tuhan Yesus mengasihi Sakeus, mengasihi orang-orang berdosa. Tetapi apakah hanya sampai di mengasihi saja? Tidak. Tuhan Yesus menanti perubahan. Sakeus, waktu Tuhan Yesus mengasihi dia, dia katakan, Tuhan, setengah milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kutipu, kuganti 4 kali lipat. Ada perubahan. Wanita yang bersinah tadi, ada perubahan. Belum sangat jelas memang dalam penggalian-penggalian Alkitab. Tetapi ada yang berkata bahwa wanita yang diampuni dosanya karena bersinah, dialah yang datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi. Orang Samaria yang disembuhkan Yesus, mengalami kasih Yesus, ada syukur. Orang kalau tidak kenal kasih Yesus, cuek. Ketika dia sakit, dia sembuh, dia tidak tahu, dia tidak kenal bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia, dia cuek. Ibadah dia cuek. Ini kok karena TP asuransi bagus. Orang yang tidak kenal bahwa Tuhan Yesus yang intervensi usahanya supaya dia maju, supaya dia diberkati. Karena dia tidak kenal kasih Yesus, dia cuek. Saya yang bekerja keras, kita yang bangun pagi duduk-duduk sampai jauh malam. Ini karena kita disupport oleh kita koleha-koleha. Dia cuek dengan kasih Yesus, dia merasa ini kemampuan saya. Anak-anak muda yang berhasil dapat nilai tinggi di sekolah, dia tidak kenal kasih Yesus, dia cuek. Oh, ini karena saya yang belajar, saya yang berusaha. Kalau sementara kuliah kita perhatikan dosen mengajar, sementara di kelas kita perhatikan itu guru mengajar, kita rajin buat PR. Ini
Padahal kalau Tuhan Yesus tidak intervensi karirmu, tidak bisa maju engkau. Kalau Tuhan Yesus tidak intervensi pengobatanmu, tidak sembuh engkau. Kalau Tuhan Yesus tidak berkati pendidikanmu, tidak selesai engkau. Kita perlu belajar mengenal kasih Yesus. Katakan amin, saudara. Belajar kenal kasih Yesus. Oh, ini ada Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya melayani satu KKR di daerah Minsel. Kemudian singers menyanyi lagu ini. Langsung masuk 4. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berapa banyak kali anak-anak Tuhan minta maaf, bukan hanya jemaat, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Kami tidak kenal, kita tidak kenal, kita kadang-kala tidak mengenal apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidup kita. 15 September lalu Tuhan izinkan kami berumah tangga 25 tahun. Ya, mungkin biasa. Pernikahan perak biasa. Waktu saya dengar lagu ini pertama kali, saudara-saudara, Tuhan taruh di hati saya, Fit, berkali-kali aku ada dalam pengalaman hidupmu. Aku menolong engkau. Tadi malam ada KKR di daerah Languan. Sudah tidak jauh lagi atau dekat lagi di lokasi, saya buka WhatsApp. Saya lihat di grup keluarga turut berduka cita. Saya penasaran, siapa yang meninggal? Ponakan saya meninggal. Bukan ponakan langsung ya, sepupu, punya anak mantu. Usia masih sangat muda, masih cukup muda, lebih tua dari saya. Badan bagus, saudara. Latar belakang brimob, badan bagus. Kita tidak habis pikir, dia bisa meninggal ya. Badan bagus. Saudara badan bagus, sehat. Kalau saudara sehat hari ini, kenallah, itu karena kemurahan Tuhan. Bertugas dalam pengamanan di satu tempat. Ketika dia masuk toilet, jatuh. Masih sempat sadar, dipegang oleh orang. Dia masih sempat bicara 1-2 kalimat, dan kemudian akhirnya meninggal. Badan bagus. Kalau kita sehat sampai hari ini, kenallah. Anak-anak muda, jangan pandang enteng. Kalau engkau sehat hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sehat hari ini, kalau rumah tangga kita sehat, baik sampai hari ini, kalau usaha kita masih berjalan dengan baik sampai sekarang, kalau pekerjaan kita, karir kita masih berjalan baik, kenallah itu kasih Tuhan. Banyak kali kita tidak kenal kasih Tuhan. Oh, itu karena saya, itu. Haleluya, haleluya.
Orang kalau kenal kasih Tuhan, dia akan bersyukur. Dia akan cari Tuhan, dia akan setia kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, dia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia tidak kenal kasih Tuhan, dia anggap apa yang Tuhan buat bagi saya? Tidak, ini hasil dari apa yang saya kerjakan. Ini kekuatan saya, ini hikmat saya. Padahal Tuhan di sana. Tuhan ada di sana. Yesus ada di sana. Karena Yesus ada di rumah tanggamu bisa bertahan sampai sekarang. Karena Yesus ada di usahamu masih bisa jalan dengan baik. Di karirmu, di kehidupanmu, di fisikmu. Mari kenal kasih Tuhan. Kenal kasih Tuhan. Supaya kita bisa bersyukur. Supaya kita bisa beribadah. Supaya kita bisa berkorban. Supaya kita bisa melayani. Kalau kita tidak kenal kasih Tuhan, saudara-saudara, mau beribadah harus dipaksa. Mau berkorban harus dipaksa. Melayani harus dipaksa. Tapi kalau kenal kasih Tuhan, Tuhan, aku mau rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ada lagi ini kenal kasih Tuhan. Tuhan punya perbuatan, Alkitab bilang sulit dijangkau. Seperti Rasul Paulus. Mengapa ada duri dalam daging? Seandainya tidak ada duri dalam daging, Tuhan, saya bisa berlari dalam pelayanan. Mengapa ada duri dalam daging? Kalau tidak ada, saya bisa lebih giat lagi. Tidak ada halangan. Tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. 2011 Tuhan izinkan saya sakit. Sampai sekarang pun saya bingung, saudara-saudara. Kalau saya renungkan sakit itu. Saya ke dokter, hari Senin atau Selasa, Senin mungkin. Hari Jumat saya kembali. Kalau ke dokter kan berarti timbang berat badan. Saya timbang berat badan hari Senin atau Selasa, sekian. Hari Jumat saya kembali ke dokter tersebut, timbang berat badan, turun 17,5 kilo. Saya bingung bagaimana bisa turun ya beberapa hari 17,5 kilo. Saya harus sakit selama 1 tahun sekian. Meskipun parah-parahnya beberapa bulan dan kemudian mulai pemulihan. 1 tahun 1 bulan. Kita rasa kalau bajalang oleng. Nyandak bajaknya tidak bisa injak dengan nyaman, dengan kokoh. Kita rasa sama dengan bajalang di kapal kemudian angin barat kencang. 1 bulan, 1 tahun 1 bulan. Tuhan, kiapa Tuhan? Nanti sekarang kita baru sadar, oh kalau Tuhan ada intervensi waktu itu. Selama mati kita. Gaya hidup saya. Kita suka baca, kita suka menulis, meskipun dalam pelayanan. Bedstone jam 5. So kurang mau tidur karena semua bedstone. Tidur jam 2, tidur jam 3, tidur jam 4. Karena rasa fisik bagus. Makang nintau tako. RW 1 piring habis. Mau kasih 2 piring habis. Mau kasih ke 3 piring habis. Mungkin anjing setiap kali lihat kita lari. Ini tuh deh. Kita ada satu tepi kegemaran waktu di sana, di Air Madidi. Tinai, sudah tahu tinai itu? Usus babi. Di Air Madidi itu jual 1 gelas 5.000. Kita biasa beli 4 gelas. Tak tawarkan pases, tak tahu dia enggak suka makang. Tapi anak-anak semuanya suka makang. Cuma tak sendiri bagi. Makang. Wah puji Tuhan, tidur sedap. Makang nintau takut, kita pikir kalau Tuhan yang ada intervensi kita waktu itu selama mati. Tuhan sengaja kasih duri di situ. Saking supaya sadar sehat itu mahal. Supaya robang ada kebiasaan. Ada yang senyum-senyum. Tuhan kasih duri 1 tahun lebih.
Kita belajar, oh sehat mahal. Berarti mesti jaga kesehatan. Kita suka melayani. Kita lihat TP istri, oh masih muda. Kita lihat TP anak-anak, masih kecil-kecil. Oh Tuhan Yesus. Tuhan intervensi, Tuhan taruh duri. Oh berarti mesti kenal kasih Yesus. Mesti kenal kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kenal. Orang kalau kenal kasih Yesus tidak terpancing marah. Oke, apa lagi kamu sakini dia? Siapa komang ini pengalaman ini? Siapa komang? Orang kalau kenal kasih Yesus tidak salah tanggap. Orang kalau kenal kasih Yesus tidak pandang enteng. Tidak cuek. Tetapi sebaliknya apa? Dia hormat, dia kagum, dia bersyukur, dia berubah. Lu syukur yang bikin malu. Tuhan Yesus selalu baik pak kita. Padahal kita banyak kali nyendak setia pak Tuhan. Bayangkan kadang-kala kita soalnya nyendak setia, Tuhan masih berkati. Itu kok sama dengan begini saudara-saudara. Tante, ada tomat? Oh ada. Kita boleh meminta? Boleh. Ulang. Tante ada rica? Ada. Kita boleh meminjam, aduh kok ini. Oleh. Tante ada bawang? Ada. Nah, sudah, satu waktu ini tante ini begini. Tante ada sarimbata? Ada. Duh, ada nomor kita mau pakai. Dia nyedak fair toh? Nyak fair toh? Kau ulang. Dia nyedak fair. Ini tante ini bayar-bayar sekali pak dia. Mar dia egois sekali. Ulang. Minta sarimbata nak kasih. Dia balik ulang. Tante ada rampah-rampah campur? Ada. Ulang. Tante ada minyak? Ada. Tante ada gas? Ada. Sebenarnya dia harus malu. Aduh. Kau ulang ini tante ini. Ada sarimbata? Nggak ada. Itu kalau di dunia bikin malu. Itu lagu tadi rendah kok itu, kasih naik loh. Menyanyi lagu ini, Tuhan, ngana tahu fit berkali-kali kau menolong. Kau menolong. Tak dapat. Berkali-kali. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Berapa kali Tuhan tolong kita? Berapa kali Tuhan bantu kita? Berapa kali Tuhan selamatkan kita dari pergumulan? Berapa kali? Saudara-saudara, setiap kali menyanyi lagu ini, kita jawab sembunyi Pak Ibu Gembala, karena kita meneteskan air mata. Oh Tuhan, kurang bikin malu kita kadang-kala Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali. Masa Tuhan berkali-kali engkau baik. Kau kita mesti membaku reking dengan Tuhan. Masa harus baku reking dengan Tuhan? Masa harus baku reking beribadah, berdoa, melayani, memberi? Masa baku reking dengan engkau Tuhan? Berkali-kali kau menolong Tuhan. Berkali-kali kau. Masa cuma karena satu duri yang Tuhan taruh, karena memang untuk kebaikan kita, tetapi kita belum paham, kemudian kita harus menolak dia. Kita mulai ragu dengan kesetiaannya. Kita lupa waktu lalu Tuhan tolong kita.
Rasul Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu mengenal kasih Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Taman naik 1. Mari teman-teman tim pastoral. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap